Ayo, ada Den. Itu Kanan. kiri. Kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Entar. Depan. Oke. Tembak. Ya. Buruan. Ya, gue mati. Ya elah, masa kalah mulu ini? Ah, Capek kalah mulu. iya nih. Nggak di game. Enggak di? Enggak dong. Enggak, yang satu oke dong. Iya kok. Saham kan? Enggak. Oh, enggak. Saham enggak. Oke. Cinta. Cinta pasti. Bisa lah. Walaupun kondisi lagi kayak gini Iya. tapi lumayan. Kan ntar lagi Udah buka Lebaran. Udah dong. Udah buka akun? Oh, buka akun kan buka puasa. Bukan. Udah panik aja ini. Buka akun udah. Kemarin Baru udah daftar. di chat tuh Mbak Asri. Udah benar, udah chat. Beneran? Kan udah minta nomornya. Tapi chat minta nomor buat apa? Buat buka akun. Beneran? Bener. Udah coba trading belum? Belum, baru pelan-pelan. Oh belum? Belum. Baru Berarti- mulai mau pakai Maya. Bener? Benar. Tapi A-nya udah paham belum? Kan kemarin udah bilang Mbak Asri tuh ada sebelum mau investasi harus pahami dulu apa? Profil risiko. Profil risiko. Nah, A-nya udah cek belum? Profil Udah di risikonya website apa? kemarin tuh dikasih tahu Mbak Asri. Ah, Kayaknya moderat ya. moderat. Moderat. Oh, berarti A tuh risikonya menengah. Menengah ya. Bisa kayak produk-produk obligasi. Kalaupun mau coba ke saham, bisa saham yang mungkin agak defensif. Oke. Kayak saham-saham blue chip. Saham blue chip. Oke, BBRI, BBCA itu blue chip kan? Nah, itu pinter Iya, kemarin mau udah beli sih, tahu. mau beli tapi masih belum deh habis ini. Besok deh, besok. Ntar ada lagi teman yang kemarin yang 2 hari yang lalu deh. Siapa? Mbak Asri. Ya, bukan. Ini dia. Apa kabar? Padit. Lupa namanya. Padit. Oh iya, Mas. Duduk sini, Padit. Mangga tuh, mangga. Alhamdulillah. Sini. Apa kabar, Padit? Sehat. Minum dulu, Gimana Padit. nih? Boleh. Wah, thank you. Sambil minum nih gorengannya mangga. Wah. Ini udah sahur belum? Omset menurun kayak nih, makin jarang nih gorengannya. Laku. Gara-gara mampir mulu nih, banyak Iya. yang datang Wah, alhamdulillah. kemarin rame banget. Rame. Wih. Berapa ya? Ada 50 orang kan? Sampai di situ-situ tuh. Belum Banyak pernah mudik alhamdulillah. orang-orang. Iya, belum. Bentar Belum. lagi. Apa kabar, Padit? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih kondisi Porto sekarang? Jadi nanya sehatnya portofolio. Enggak, Dua. dua-duanya. Porto merah lah ya. Gimana Dan kemarin Selasa selamat nggak pas market lagi turun? Selamat. Alhamdulillah Itu selamat. yang lagi rame bukan sih yang kemarin tuh? Oh iya. Kemarin Iya. Padit itu gimana tuh? Trading Selasa. halt. Sebelumnya udah pernah Den. Iya. 2008 sama pas Covid 2020 itu trading halt juga. Jadi Sebelum itu masuk tuh. iya, mekanisme dari bursa ketika market terlalu dalam itu semacam dihentikan terlebih dahulu supaya cooling down dulu. Maksudnya begitu supaya cooling down, pas dibuka bisa lebih reda untuk pertumbuhannya. Kan kemarin pas dibuka trading halt-nya turun 7% tapi naik lagi kan. Nah, agak lumayan. Tapi memang ya mudah-mudahan semua selamat ya portofolio ya. Iya, mudah-mudahan semua selamat. Kebetulan teman saya ini juga mau investasi Padit. Kemarin udah beli belum? Udah. Udah pernah beli? Oh, belum beli tapi udah daftar. Udah daftar. Selamat berarti ya. belum sempat masuk jadi selamat. Dananya masih utuh. Masih utuh. Nggak apa-apa, justru pas lagi merah-merah gitu, kalau kita invest, terutama di saham-saham yang fundamental bagus, kita ngomong jangka panjang akan lebih optimal nanti. Lebih optimal ya? Iya. Aduh. Kemarin Padit juga ada tuh katanya sekarang emiten udah bisa buyback saham tanpa RUPS. Ya, jadi kalau dulu tuh kalau emiten mau beli saham sendiri, dia harus pakai persetujuan pemegang saham melalui mekanisme RUPS. Iya. Nah, sekarang ini mungkin supaya untuk lebih mempermudah proses buybacknya, jadi emiten yang ingin buyback bisa langsung buyback tanpa lewat RUPS dulu. Ini positif atau negatif, Padit? Nah, buyback itu dipandang positif kenapa? Satu, karena berarti emiten ini percaya dengan prospek dan kinerja perusahaannya sendiri. Kan kalau harga saham tuh kadang tidak mencerminkan fundamental ya, karena lebih didominasi oleh psikologis, supply and demand. Tapi kalau perusahaan tuh tahu kalau fundamentalnya bagus, harga sahamnya lagi turun, dia bisa akumulasi di harga yang lebih bawah. Oke. Berarti kita tetap harus optimis ya di market Harus. juga ya. Makanya Selalu. waktu kemarin itu habis berita itu IHSG rebound pas hari itu. Oke. Nggak rebound sih, membaik minusnya. Membaik. Dari Rebound sih minus 7% jadi belum. minus hampir 4%. Nah, agak lumayan posisinya. Oke. Masih ada harapan lah ya. Ya. Boleh dimakan dulu gorengannya. Oke deh, mumpung kayak masih Ayo, hangat. ayo, hangat silakan. nih. Thank you. Masih hangat semua itu. Mas Nubi, Deden di sini. mau kemana? Saya lagi mau cari sahur sekaligus sholat subuh. Sahur dulu sini, mumpung masih ada waktu nih. Ayo. Mumpung Sini masih hangat nih gorengan, ada temenin. Lagi pada makanan. kumpul-kumpul ngapain nih? Pas banget. Kenalan Mas. Iya, belum kenalan siapa namanya? Nubi Mas. Mas Nubi, saya Nubi, Mas. Adinda. Adit. Ayo mangga Apa kabar, nih, Mas sambil Nubi? dicemil. Mari. Ini Mas Oh iya, Nubi terima kasih ini Mas.
Dia investment specialist Mirae Asset. Mirae Asset. Iya, Teman sama. kantor dong ya? Sama kayak Mbak Sri kemarin. Iya. Wah, teknikalnya jago nih. Jago juga. Iya, ntar Baca-baca doang. kita belajar sama dia. 4.000% juga nggak nih? Oh, nggak tahu. Rahasia ya? Kemarin Pak Ilham Pak Ilham. 40%. Mantep. Mas Ubi kayaknya juga jago. Iya sih, kalau di 10.000 mungkin. muka-muka seger gini 10.000 nih. Bukan Tapi cuan ya. kalau untuk itu saya nggak bawa laptop, Mas. Nggak bawa laptop? Oh, nggak apa-apa. Tenang aja. Serba ada di sini. Mau apa? Mau laptop? Ada. Butuh mas juga? Ada. Ada. Keren. Aman Ini aja. Jual warkop sambil Lalu sewa gadang laptop ya. gitu. Oh. Profitnya gede, ah. Oh, Mau tuker nasi apa kita? keren, bisa keren gitu ya? Pakai aja. Nyambi-nyambi gitu ya? Pinjem. Bisa banget. Jadi ini memang warkop saham ya? Warkop saham. Wah, nama baru tuh Iya. warkop saya. Masa kita Oke, warkop bikin saham. warkop saham. Waduh, bisa nih reguler nih. Warkop saham. Oke. Tiap minggu bisa Iya, kali. bisa kali. Oke. Oke. Mau makan apa? Mau makan apa kalian? Saya mau makan gorengan aja, Mas. Mas Adit. Indomie kuah. Indomie kuah. Saya Indomie goreng. Pakai telur ya, kayak biasa ya. Sip. Enggak deh, kayaknya Oke, enggak. Mas Adit aja. Oke. Tar, sabar. Thank you, Iya, thank you. boleh. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan mereka yang memang peduli masa depan. Mereka yang hidup untuk hari ini dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Mereka yang pusing karena efek inflasi dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi papan bersama M-Stock dari Mirae Asset. Download aplikasinya sekarang. Aduh, mana nih Indomie kita lapar banget saya. Indomie dateng. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Silakan. Yang goreng tadi siapa? Saya yang Silakan, goreng. Mas Adit. Oh iya, Mas Dinda, password laptopnya apa, Mas? Sebentar, password laptopnya. Iya. Wih, bentar. I love Mirae Asset. Asik. Bisa ngetiknya? Love-nya yang besar ya. Oke. Love-nya besar. Sekalian mau pesan minum apa nih? Oh, saya kopi aja, Mas, kalau gitu. Kopi Kopi apa? juga. Saya nggak boleh nyebut merek ya? Gak apa-apa, kopi Oh, apa? Torabika aja. Torabika. Sama ini. Saya good day. Good day, siap. Iya. Sambil dibikinin ya, A. Biar- Oke, biar siap, diversifikasi Mas. dikit. Terima kasih. Nah, Pak Adit, saya mau tanya dulu nih. Kan sekarang udah mau lebaran nih, Pak Adit. Biasanya mau lebaran ini sektor-sektor apa sih yang dapat katalis positif yang biasanya mengalami kenaikan gitu? Oke. Nah, ini kebetulan menarik sekali bahwa ekonomi Indonesia itu paling aktif, paling rame, paling hype deh pas lagi mau bulan-bulan puasa gini, pas puasa dan juga lebaran. Oke. Jadi ketika kuartal yang ada lebarannya itu biasanya paling tinggi aktivitas ekonominya. Mm-mm. Nah kan kalau pada periode tersebut tuh banyak masyarakat banyak melakukan konsumsi ya, mereka Ya. beli makanan, beli baju dan juga mudik. Iya. Jadi biasanya sektor yang terkait itu sektor terkait dengan konsumsi. Konsumsi. Konsumsi itu yang biasanya juga mengalami kenaikan demand untuk Konsumsi produk-produknya. ini apa aja nih? Nah, kalau konsumsi itu ada cyclicals, ada non cyclicals. Kalau yang cyclical seperti retail misalnya, kalau non cyclicals itu kayak makanan, Oke, makanan. dan juga bahan-bahan pangan itu masuk di Oke. Selain itu ada, kalau dari mudik itu ada sektor tertentu juga nggak Pak Adit? Nah, mudik juga transportasi, betul deh. Transportasi, betul. Sama ini telekomunikasi. Kenapa tuh? Kalau zaman dulu kan, zaman bapak saya masih pakai telegram indah tuh, kirim. Wah, sekarang udah pakai WhatsApp. Udah pakai Pakai WhatsApp. WhatsApp atau bisa kirim-kirim salam pakai yang lain. Tapi utamanya melalui HP kan, itu meningkatkan traffic data internet juga. Oh gitu. Jadi emang dari kegiatan-kegiatan di masyarakat ini berpengaruh terhadap kinerja emiten itu juga Ya, ya? karena peningkatan demand akan produk-produknya. Oke. Coba saya tanya Mas Sarnubi nih. Iya. Dari sisi teknikal biasanya ada pola pergerakan saham nggak? Iya. Ter- Oh, terima kasih. terutama Mas di Dinda. sektor-sektor tersebut di waktu menjelang lebaran ini. Oke, jadi kalau memang secara kecenderungannya biasanya secara volume pun akan atraktif ya untuk saham-saham yang terdampak ketika lebaran ataupun pada saat puasa. Nah, tapi kita harus tetap mencermati dia akan terlapornya itu di laporan keuangan
keberapa seperti misalnya seperti ini di bulan 3 Ya. bulan puasanya, berarti kan nanti akan tercermin pada laporan Q1. Q1. Nah, Q1-nya rilisnya kapan? Nah, itu baru diperhatikan pergerakannya ketika mau rilis seperti itu. Kecenderungannya seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi Mas Adit sudah menyebutkan salah satunya itu dari makanan, itu saya ambil contoh itu JPFA. Nah, JPFA ya kalau kita lihat dalam 4 tahun terakhir, berarti dari tahun 2021 ya, 2021, 2022, 2023 itu setelah dia bulan puasa itu mengalami kenaikan. Oh. Jadi setelah bulan puasa dia ada kenaikan seperti itu. Karena menanti laporan keuangan Iya, tadi. betul. Oh gitu. Jadi mungkin di saat-saat sekarang bisa menarik tuh untuk Iya, kita perhatikan. Apalagi kalau dari waktu trading halt kemarin itu JPFA dari terendahnya dia ke 1.660, kemudian dia ditarik lagi hampir nyentuh lagi 2.000. Itu pasti banyak yang serok itu JPFA di kemarin. Mas Ubi termasuk nggak? Oh, saya enggak. Oh, kebetulan. Kenapa tuh? Karena kemarin saya tidak terlalu fokus di sini. Oh, Saya fokusnya di yang lain. oh. Iya, betul. Di yang lain ini cuan nih kayaknya. nih. Bukan sahamnya yang cuan ya. Oke. Selain Japfa tadi apa ada lagi? Oke, kalau selain tadi disebutin juga ada dari retail. Retail. Dari retail itu kemarin juga menarik itu dari MAPI. MAPI juga, iya. MAPI kalau kita lihat kalau dari sama ya dalam tahunannya, tapi kecenderungannya seperti ini. Kalau misalnya makanan itu setelah puasa dia naik, maka kalau retail kalau kayak pakaian dia kebalikannya, sebelum puasa dia sudah naik duluan. Karena biasanya kan peningkatan produksi jadi otomatis penjualan juga akan semakin membaik. Nah, biasanya secara pola kebiasaannya sebelum lebaran dia naik, terus setelah lebaran dia koreksi sedikit lalu baru naik lagi seperti itu. Tapi tetap juga kita memperhatikan bagaimana teknikal dari saham tersebut. Jadi tidak menjadi patokan apakah sebelum puasa dia naik, sebelum puasa dia turun. Jadi tidak 100% seperti itu. Oh, jadi emang nggak selalu menentu nih misalnya mau lebaran saham ini naik, Iya, betul. mau puasa saham ini naik, tapi bisa jadi tergantung entah itu fundamentalnya ataupun kondisi teknikalnya saat itu ya. Nah, kalau misalnya kayak MAPI sekarang dia pertumbuhan gerainya di 2024 kan cukup bombastis ya Mas ya, hampir 300 lebih. Ya, jadi pasti otomatis pendapatannya nanti akan lebih banyak juga. Harapannya kan seperti itu. MAPI ya? MAPI. Mitra Adi Perkasa. A-nya sering belanja ke mall nggak? Sering Nah itu kan kalau A-nya dapat struknya tuh, di belakangnya ada tuh Mitra Adi Perkasa. Oh itu. Nah itu sahamnya MAPI. Iya, Ini betul. MAPI. Iya. Berarti harus punya juga tuh saya tuh. Iya, bisa juga tuh Mas. Kalau misalnya Mas rajin ngopi, tapi Mas punya warkop ya. Punya warkop. Benar. Bangkrut aja. Emang kalau rajin ngopi apa tuh? Ada juga. Apa tuh? Ada juga kan dia yang punya MAPI, yang punya kopi. Ada kedai kopi juga dia? Iya, ada juga dia. Kompetitor saya itu. Oke. Saya mau IPO juga nih lama-lama nih. Warkop saham nih. Iya. Saya mau nanya ke Pak Adit nih. Biasanya apa sih alasan saham-saham kayak consumer goods itu naik di menjelang Lebaran ini? Apakah itu murni karena peningkatan konsumsi dari masyarakat atau ada faktor lain gitu Pak? Ya, tadi pas kan Lebaran tuh pas lagi puncak aktivitas ekonomi ya, dan 2/3, hampir 2/3 dari ekonomi Indonesia, produk domestik bruto Indonesia itu disusun dari konsumsi rumah tangga. Nah, rumah tangga ini yang tadi rame pas lagi puasa dan dapat THR belanja itu yang mendongkrak tingkat konsumsinya. Udah dapat THR belum? Udah belum ya? Harusnya udah, kan ada aturannya kan untuk THR. Jadi iri nih sama teman-teman nih dapat THR nih. Lah kan A-nya Bikin sendiri atau penjualan meningkat kan? Nah, itu THR-nya. Alhamdulillah. Nah itu Jadi berarti Mas bagi dividen untuk diri sendiri Mas. Iya. Oh iya, benar juga ide bagus tuh. Oke. Itu jadi kan termasuk peningkatan. Nah, ini di belakangnya kan juga saham-saham konsumer tuh. Benar. Ada CBP, ada Emyor. Nah, kalau itu omsetnya naik, THR bertahap juga efeknya buat emiten-emiten itu. jadi saya beli Indomie nih, ICBP nih ya. CBP naik, balik lagi idenya buat saya. Benar. Berarti berterima kasih nih sama warung-warung kecil ini. Iya dong. Betul banget itu menggerakkan ekonomi rakyat. Oke, jadi emang
karena pola masyarakat konsumsinya meningkat. Iya, Itu salah konsumsinya ada satunya. yang kalau di retail mungkin yang beli baju, terus ada yang ribut mau bikin opor ayam, nah itu kayak Java, ada Cepin itu kan juga dengan ayam. Terus yang tadi apa mau beli kue-kue, nah ada Mayora juga di sana yang bisa berkontribusi. Buat beli hampers gitu ya. Nah, iya, Rame tuh di mall-mall sekarang. Selanjutnya saya mau nanya ke Mas Nubi nih. Iya, gimana, Kalau Mas? dari teknikal itu kelihatan nggak misalnya menjelang Lebaran nih ada kenaikan terus ada profit taking atau gimana? Apakah ada pola-pola tertentu dari tahun-tahun sebelumnya gitu? Oke, seperti yang saya tadi kita bahas, Mas. Jadi memang tidak 100% akan benar seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita mengikuti riwayatnya, tiap saham itu beda-beda. Contoh, misalnya tadi saya sebutin JPFA. Nah, JPFA ini kalau kita lihat setiap tahunnya ketika bulan puasa dia mengalami penurunan. Nanti setelah selesai bulan puasa dia naik. Seperti itu. Itu kecenderungan kalau pola dari JPFA seperti itu. Misalnya kemudian kalau tadi ICBP. Nah, kalau ICBP kita coba lihat. ICBP. Nah, kecenderungannya kalau ICBP dia juga sama. Setelah meskipun di tahun 2021 itu dia terus mengalami penurunan, tapi beberapa waktu kemudian setelah bulan puasa dia mengalami kenaikan seperti itu. Ini sama nih dapat kita lihat 2021, 2022, 2023, 2024. Setelah dia turun, ketika bulan puasa dia naik seperti itu. Contoh lain dari konsumer tadi ada SSMS. Nih misalnya kalau bulan puasa pasti banyak goreng-gorengan, otomatis penggunaan CVO juga Minyak sawit ya, ya. betul, lebih meningkat kan. Kita coba lihat SSMS. Nah, itu kecenderungannya dia tidak mengikuti dia flat di 2021 dia flat, 2022 dia flat, 2023 justru dia turun seperti itu. 2024 dia flat juga. Jadi kita juga harus membaca karakteristik dari saham-sahamnya seperti itu. Oke, jadi emang belum tentu 100% akan kayak waktu Lebaran dia naik, Iya, terus habis betul. Lebaran turun belum tentu ya. Jadi Iya. ada faktor-faktor lain juga. Betul. Gitu. Berarti kayak ICBP tadi Mior tuh masuknya consumer goods ya. Iya, betul. Tapi untuk saham-saham consumer goods nih untuk tahun ini yang secara fundamental kayaknya layak banget nih untuk diperhatiin apa tuh kira-kira Mas Nubi? Oh, kalau saya nih ya, Mas ya. Yang favorit saya kalau untuk konsumer itu ada di Emior. Emior aja. Consumer good. Kalau Mas Adit? Kalau fundamental nih macam-macam nih. Paling basic itu kita lihat dari performance-nya, dari penjualan dan laba. Ini ada pilihan, ada beberapa kayak tadi Japa sudah disebutkan, ada Iya. CBP, ada Emior dan juga ada SSMS. Kalau kita lihat di mana dari tahun ke tahun angka penjualan itu makin tumbuh. Oke. Dan bagus lagi kalau diiringi juga dengan tingkat laba yang juga tumbuh. Kenapa? Kalau misalnya pendapatan naik tapi labanya malah turun, berarti kan ada peningkatan beban ya, kurang efisien. Tapi kalau misalnya labanya naik juga, berarti memang performance seiring saja akan bergerak tumbuh. Perusahaan yang labanya makin besar seiring waktu, tentu kan satu, dividen juga gede, Betul. atau dua, menambah ekuitas atau nilai perusahaannya makin lama makin tinggi. Itu yang harus kita cari dari sisi fundamentalnya. Fundamental. Tadi udah ICBP, CBP, Emior, ada Java, Java. ada SSMS. Ini contohnya ya. Contoh, Ada oke, banyak, oke. masih banyak nih yang lain. Masih banyak juga. ya? Betul. Oke. Tinggal dipilih-pilih mana yang performanya bagus, solid laporan keuangannya. Ada banyak yang lain. Kalau mau tahu update kayak gitu, bisa tonton di YouTube kita. Oke, YouTube Mira Asset ya. YouTube Mereset, Senin sampai Rabu itu ada stock per session. Stock namanya. per session namanya. Iya. Ada Pak Adit juga, ada Mas Nubi juga di sana. Orang hebat-hebat ini. Iya, Benar-benar. Oke, oke. keren. Bisa nanya juga di sana, Pak, Nanya. ini saham ini gimana nih? Gitu. Bisa langsung nanya. Bisa langsung nanya. Nanya sini deh nanti ya. Ah iya boleh. Kalau nggak Japri boleh ya? Boleh, boleh, Japri. boleh. Sekarang ini deh pertanyaan lagi nih buat Mas Nubi nih. Iya, gimana, Mas? Bentar. Nah, kalau misalkan nih, kalau investor pengen masuk ke saham consumer goods tahun ini, kapan waktu terbaik buat kita atau saya entry dan exit? Oke. Kapan harus cocok untuk belinya? Kapan kira-kira udah waktunya jual nih? Oke, kalau misalnya kita lihat dari teknikal ya, kita coba garis bawahi bahwa ini secara teknikal. Kalau teknikal berarti kita harus update kondisi sekarang dia bagaimana. Ini saya contohin untuk Emior. Emior, oke. Ya, Emior kalau kita lihat ini secara minor trendnya dia downtrend. Ya, tapi di sini dia
dalam apa bentuk candlenya ini dia membentuk pola double bottom. Nah, biasanya Mas double bottom itu dia akan apa namanya terjadi reversal. Biasanya seperti itu. Balik arah. Berbalik arah. Oke. Nah, jadi makanya saya bilang tadi kenapa salah satu yang favorit saat ini adalah Emior. Ya, salah satunya kalau kita lihat dari candlestick-nya cukup menarik, apalagi didukung dengan indikator yang lain. Dari RSI-nya dia juga bagus, kemudian dari MACD-nya juga dia mounting up ke arah atas. Nah, itu nanti Mas bisa pelajarin lebih detail lagi tentang teknikal. Tadi seperti ya, itu. di YouTube Mirai Asset ya? Stock per session. Stock per session. Iya. Oke. Nah, itu kalau sekarang kondisinya bagus banget untuk bisa entry di Emior seperti itu. Emior bagus nih ya. Iya. Siap. Saya mau all in semua. Oh, jangan Mas, jangan. Ingat yang kemarin nggak boleh ya? Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Harus diversifikasi. Mau cepet kaya. Nggak bisa. Nggak bisa pelan-pelan ya, harus belajar ya. Tolong Nggak bisa diceramain. instan. Bisa instan. Ini instan dimasak kan? Bener. Nah, nggak bisa simsalabim, harus pakai proses. Tapi tetap Mas harus cari sendiri, meskipun saya bilang Emior bagus secara teknikal, tapi belum tentu juga. Bisa jadi nanti setelah Mas analisa sendiri bahwa oh ternyata ada indikator lain yang membuat Mas ini ragu dengan Emior seperti. Jadi dipelajarin terlebih dahulu. Belajar dulu intinya ya. Iya. Boleh tahu angkanya nggak Mas Ude? Support resistennya gimana? Oke, Dan kalau target misalnya price? kalau dari apa namanya Emior, kalau supportnya itu terlihat jelas bahwa 2060 itu adalah supportnya. 2060. 60. Ya. Saya 2060, catat dulu, catat. Iya. Emior 2060 support. Iya. Kemudian kalau mau masuk di Emior itu bisa masuk dari harga 2120 sampai dengan 1150. 1150. Ya, jadi bisa masuk di area itu. Nah, target price yang pertama itu ada di harga 2.300. 2.300. Iya, kemudian selanjutnya ada di 2.400. Tapi ini apa namanya pasti akan jadi swing dalam waktu beberapa mungkin 1 sampai 2 minggu mungkin. Nah, apalagi kalau kita lihat dari karakteristik dari Emior ini setelah bulan puasa dia biasanya terjadi penurunan terlebih dahulu, baru nanti beberapa saat kemudian baru akan terjadi kenaikan seperti itu. Menarik juga Emior ya. Menarik. Menarik. Oke. Selain Emior boleh. Oke, Kasih. ini ada lagi nih. Tadi sudah saya bahas juga MAPI. Mapi, oh Iya, iya. ini saingan Mas Dinda ini bahaya nih Mas. Kompetitor ya. Iya, karena dia cabangnya baru buka cabang banyak banget Mas 2024. Saya baru satu lagi Apa nih. tuh? Iya, maksudnya dia buka gerainya di seluruh Indonesia cukup drastis di 2024 banyak ya? kemarin. Iya. Kalau dia banyak cabang pasti pendapatan juga akan semakin banyak. Nah, secara teknikalnya ini juga menarik. Nah, kalau kita lihat, coba kita lihat MAPI kalau dari kecenderungannya setelah bulan puasa dia terjadi kalau di tahun lalu dia turun setelah bulan puasa. Nah, tapi kan itu pasti saya tidak ingat pasti apakah laporan keuangannya tidak sesuai ekspektasi atau bagaimana sehingga dia turun seperti itu. Karena di tahun 2023-nya kemarin dia naik jauh setelah dia lebaran seperti itu. Tinggi naiknya dia. Iya, betul. Nah, kalau saya lihat MAPI itu bisa masuk di angka mulai dari 1280 sampai dengan 1.300. Mapi 1280. Sampai dengan 1.300. Mas bisa cicil buy ataupun maintain di situ. Di situ ya. Iya. Oke. Support terdekatnya itu ada di 1.210. 1210. Iya. Menarik. 1.210. Nah, target price yang paling penting. Nah, target price kalau kita lihat di sini dia ada area di mana menjadi area sideways yang cukup lama dia di area ini itu dimulai dari harga 1.400 sampai dengan 1.480. 1400. Oke sih. Itu gara-gara Mapi tadi gerainya banyak ya. Iya, betul. Saya harus bikin satu lagi nih, cabang nih. Besok datang ya? Boleh, mau di mana tuh? Ada, masih rahasia ntar saya japri. Oke? Oke, mau buka berapa cabang? Satu dulu, pelan-pelan. Oh, satu dulu. Modalnya masih dipakai buat
beli sawah baru. Oh, Oh, ternyata Mas Dinda banyak juga kantong-kantong pendapatannya ya. Wah. Dikirim ke kampung Oh, gila dia. Ya, alhamdulillah lah. Ini bisa pendapatan ngasih. ini tahu nggak Mas berapa ini? Ya, coba tebak deh. Per hari apa per bulan per Per hari dong. Per hari dulu. Per hari Nih kayak gini nih bentukannya nih. 500.000 nih. Ya, sepi. Oh, sepi. Sepele. Murah. Sepi-sepi gini Iya. ngeri. Oh. Coba Karena tebak itu lagi. kopi itu tahu nggak dijual berapa Mas? Ayo, coba. Biasanya berapa? Wah, nanti diketok ini. Jelas dong. Jelas diketok. Yang penting profit, yang penting profit. Oh, gitu. Marginnya gede. Marginnya yang gede, yang penting kan untung. Untung sih untung ya, Mas. Kita yang Aman untung aja, ya. ada diskon buat teman-teman ADD. Oh, aman kalau gitu ya. Aman. Oke. Oke. Nah, lanjut lagi nanya ke Pak Adit nih, Pak Adit. Ya. Dari sektor retail nih, dari sebanyak itu ada yang secara fundamental menurut Pak Adit menarik nih untuk kita cermati. Oke, retail ada banyak ya Deden sama Adina ya. Jadi ada yang terkait fashion, baju, ada juga alat-alat kebutuhan rumah tangga, termasuk alat untuk renovasi rumah itu juga retail hitungannya. Nah, kalau renovasi rumah kita ada saham Cesap itu yang kalau toko keramik Mitra 10, kalau yang alat rumah tangga ada Aces, Asko. Terus kalau untuk fashion ada Mapi tadi sama. Sebenarnya juga ada retail juga tuh untuk fashion ya Mapi ya. Dan juga untuk retail lagi AMRT ya, Alfamart. Itu jadi banyak. Dan tadi yang saya sebutkan kebetulan dari kinerjanya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Memang kalau untuk retail pas COVID kepukul ya. Jadi karena PSBB, mall nggak boleh buka, toko-toko nggak buka, jadi turun penjualan. Jadi pasca COVID sudah mulai naik lagi, sudah mulai pulih. Nah, cuman yang fashion ada ganjelan. Sekarang kalau Om Deden beli baju di mana? Pakai online atau beli offline? Seringnya online walaupun Nah. kadang-kadang masih offline juga. Nah, itu zaman kita kecil kan kalau beli baju mesti ke toko atau ke Tanah Abang, pilih-pilih kan, nyoba langsung. Sekarang enggak, banyak Pencet. pakai online. Sekarang saya gini Pak Adit, Gimana? pergi ke toko, cek, belinya online. Bener. Saya juga gitu. Nah, itu yang mengancam profitabilitas dari perusahaan-perusahaan retail. Tapi nggak semua. Yang paling kena itu yang mengincar segmen menengah bawah. Karena kan menengah bawah itu sangat price sensitif ya, sensitif harga. Jadi mau yang paling murah, oke cari online lebih murah. Beda kalau yang menengah atas lebih mementingkan kualitas. Dia coba dulu barangnya cocok atau enggak, bahannya bagus apa enggak, baru dia beli. Itu sampai sekarang masih lebih stabil untuk yang segmen fashion retail. Jadi segmen fashion ini untuk yang retail itu masih cenderung bertahan ya? Bertahan, kecuali mereka inovasi ya, memiliki channel atau kerjasama dengan channel online itu bisa mendongkrak penjualannya. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang beli baju langsung. Langsung. 3 kali nyoba, datang beda-beda Beda ukuran ukuran, ya? beda-beda sampai merek Pusing padahal. itu, Nah pusing. itu repot kan? Repot, Ini repot. coba enak beli. Langsung beli. Harga beda tipis, gas aja udah. Kalau ada duit beli, nggak ada duit beli. Tadi dibilang kalau menengah ke bawah itu price sensitif. Iya. Bener. Contohnya saya sensitif. Kelihatan sih, A. Beda 1000. Marah-marah tuh beda. Oke, Kalau oke, ini oke. mah beda sama mereka. Lo gak ada duit, gak beli kan gitu. Atau beli atau nggak beli gitu. Pinjem aja, A, santai. Siapa? Saya. Nah, Invest 10%. Cuan Bang banget. Emon ternyata. BTW tinggal kuah doang nih, ambil kerupuk ya. Abang, aduh, lupa doang. Silakan. Maaf nih gorengan nih, masih anget. Oh iya. Ambil sendiri aja kalau mau nih, santai aja, anggap warung sendiri. Tinggal total di akhir. Belum makan gorengannya, A. Ayo. Total terakhir aja. Kalau TBK mantep ya, kerupuk semua orang doyan. Iya. Di mana-mana ada. Coba omsetnya kita pengen tahu pabrik kerupuk berapa. Ya, Peluang ntar bisnis, kode A. tikernya KRPK tuh. Iya, bener. Kerupuk. Peluang bisnis. Iya, Besok apa kita mulai nih? boleh. Kita langsung IPO-in aja kali ya. Ngeri juga obrolan juga. Jadi ide siapa tahu. Bener. Iya, bener. Oke. Ntar kita IPO-nya di mana? Terima kasih. Siap. Nanti kita bisa arahin ke Bisa dibantu ya? timnya, ada Terbaik. tim yang terkaitnya kita bisa hubungi. Bisa bantu buat Oke. IPO juga ya? Bisa. Di Miraset semuanya bisa, Mas. Semuanya Mas bisa. mau obligasi ada, Ada. mau reksadana ada, Bener. saham apa lagi? Saham mau yang ada robot-robotnya ada juga. Ah iya benar. Yang kemarin kan? Maya. Iya, Iya. betul. Maya. Aduh nyanyi. bener.
terbaik emang. Saya nyobain Maya tuh Mas Ruby. Gimana? Udah Wih, luar biasa. udah cuan dari Maya, Mas? Alhamdulillah. Cuan ya? Win rate saya 100%. Ini traktir semua sama Adit. Sorry, Makasih saya cuma beli 1 lot. Nggak apa-apa, yang penting win rate-nya kan 100%. Iya. Kalau misalnya kemarin waktu trading half pakai Maya, Heeh. itu banyak yang cuan pasti. Oh iya, Iya, karena kan banyak yang rebound. Nggak sempat nyobain ya kemarin ya? Tadi Iya. nggak nyobain karena saya aktifnya cuma beberapa ini robot tradingnya cuma beberapa yang Oh, ya di Maya maksimalnya 5. maksimalnya 5 ya. Ada 5 saham yang bisa dimasukin. Mas Ruby juga udah pakai dong pastinya. Pakai dong. Cuman Hasilnya? kemarin saya matiin. Ya, sayang banget. Karena saya fokusnya supaya uangnya tetap dipakai untuk saya trading sendiri. Oh gitu. Kan Maya kalau misalnya kita lagi tidak bisa trading, baru bisa pakai Maya. Nah, benar, ini benar. saya bisa saya pantau sendiri. Nah, cocok nih sama ini Iya, ambil benar. jualan. Iya, betul. Nggak ada waktu, dimayain aja. Iya, kadang dari kemarin tuh bingung trading. Iya. Ya kan belajar trading, bikin mie. gosok. Jadi kayak ini apa yang lagi rame bahasanya dui fungsi ya. Double job. Double Kata job. anak sekarang double job. Aduh, Soalnya kan serem, double serem. nih banyak nih. Pulang ah. aman aman aman. Ini nih ada yang penasaran lagi nih, kan tadi udah bahas retail terus nih Pak Dit. Kalau misalkan saham transportasi deh sama logistik itu yang lagi berpotensi cukup oke nih di momen lebaran ini ada nggak? Oke, kalau transportasi sebenarnya penerbangan itu udah Garuda Indonesia yang lihat besar ya. Cuma kita harus lihat dulu kan selama beberapa tahun ini mulai ada perbaikan kinerja. Kalau tahun ini bisa tumbuh lagi kinerjanya, mudah-mudahan bisa untung gitu harapannya. Cuman masih ada proses. Yang paling kelihatan ini jasa marga nih. Nah, Tol. siapa yang mudik lewat jalan tol? Saya sering. Apa gampang? Jadi kan, nah, sombong terbang nih, ada pesawat dia mudiknya. Dia nggak perlu naik tol. Naik kereta. Kebetulan kan rumah saya jauh di sini Bekasi. Sumedang. Bekasi aja. Oh, kereta KRL maksudnya. Kereta sih. Silakan. Lanjut, lanjut. Boleh tuh KAI suruh IPO tuh. Iya, benar, boleh. Nggak ada pesaingnya dia. Benar. Karena nggak banyak kan, kita ada Air Asia untuk yang penerbangan, Iya. cuman belum terlalu kelihatan. Ada jalan tol, jasa marga, ada CMNP. Terus untuk yang lainnya sebenarnya kan transportasinya tuh kayak Bluebird, terus ada perkapalan. Jadi yang terkait langsung dengan transportasi kurang begitu banyak. Paling ketara tadi jalan tol, jasa marga. Kalau logistik Logistik banyak kan perkapalan ya, yang paling rame itu tuh untuk perdagangan antar pulau dan juga internasional. Nah, saham-saham itu ada potensi nggak Pak di Lebaran ini bakal mencetak laba lebih tinggi dibanding sebelum-sebelumnya gitu? Nah, kalau untuk biasanya jasa marga kan paling kelihatan ya, traffic ya nggak cuma Lebaran, pas hari raya, hari libur panjang atau tahun baru itu trafficnya naik. numpuk tuh mobil ya. Iya, jadi kalau lihat jalan tol makin macet, nah makin cuan jasa marganya. Mau nanya ke Pak Mas Arnubi nih, kayak jasa marga tadi atau yang logistik itu menjelang Lebaran dari teknikal, apakah ada pergerakan yang bisa kita pantau atau ini cuma kayak momentum sesaat doang gitu? Oke, kalau saya lihat ya, dalam 4 tahun terakhir, itu setelah puasa, itu sahamnya cenderung turun. Hanya satu kali dia setelah puasa dia naik seperti itu. Oke. Itu pun karena kalau saya tidak salah ketika 2023 itu orang mudiknya baru di full, baru setelah pandemi 2 tahun kan. ya, itu dia. Ya, jadi ada boosternya secara fundamentalnya seperti itu. Kalau lihat sekarang sebenarnya jasa marga ini dia sedang downtrend. Kalau dari minor trend, dari secondary trendnya seperti itu. Nah, saya coba gambar terlebih dahulu. Nah, ini kalau saya lihat ya, ini ada potensi dia untuk berbalik arah jasa marga. Ya, jadi kalau saya lihat ini dari indikator seperti MACD-nya sudah memounting up ke arah atas, kemudian dari RSI-nya juga dia sudah menunjukkan ke arah yang positif juga. Ini menurut saya ini bisa Mas Dinda perhatiin jasa marga. Nah, untuk supportnya Mas Dinda bisa lihat di angka 3.750. 3750 jasa marga ya. Ya, itu untuk jadi support. Oke. Nah, kalau misalnya mau masuk, Mas Dinda bisa masuk dari 3.810 sampai dengan 3.850.
880. 880. Iya. 810, 38, 80. Ya. Nah, target price-nya Ini yang penting nih. ya, yang pertama ada di sini. Kita gunakan MA60 sebagai resistennya yang pertama, yaitu ada di 4100 seperti itu. Namun kalau misalnya dari sebelum itu sebenarnya ada lagi dia yang terdekatnya, namun terlalu mepet. Ya, kalau misalnya untuk swing itu terlalu pendek. Ya, hanya berapa persen saja. Jadi kalau misalnya yang bisa diperhatikan kalau dia mampu break dari area ini itu ada di 4100 target price. 4100. Ya, kemudian selanjutnya untuk cukup panjang itu ada di 4330. 4330. Iya. Lumayan juga itu. Lumayan itu. Enak juga. Jadi kalau misalnya ini beneran kejadian dengan seperti yang kita harapkan, semakin banyak orang mudik di tahun ini, jadi traffic untuk di jalan tol juga lebih tinggi seperti itu. Kalau misalnya kayak kemarin, saya mudik ke tempat saya, berangkat Sabtu sampai Senin. Di mana tuh? Mana tuh Mas Ubi? Kayak jauh nih. Iya, karena di dermaganya macet parah. Oh. Iya, jadi kalau misalnya membludak lagi berpotensi bisa menguntungkan juga untuk jasa Jasa marga. Ubi marga, ya. berangkat Sabtu Sampai Senin. Sampai Senin. Ini berangkat jam 1 sampai jam 2. Lebih jauh planetnya beda nih, beda planet. Menarik. Seru juga ya kita sahur, dapat kisi-kisi banyak nih. Iya. Dari Mas Nubi. Benar, dari Mas Ubi, dari Mas Adit, dan ada satu lagi nih teman saya yang mau datang. Ada lagi. Ada yang kemarin juga. Oh, yang kemarin. Kita Yang kan suka pantun bukan sih? sekarang udah jago pantun dia. Mana dia nih? Bentar lagi dia datang. oke. Kan udah mau imsak juga nih. Betul. Kita udah dapat pencerahan Dari Mas tentang Nubi. saham dari Mas Ubi, dari Mas Adit. Saham-saham apa yang menarik Mas, saya makan gorengan ini ya. Ayo mangga makanya sambil. dalam Ini nggak mahal, beberapa kan? waktu ke depan. Nah, sekarang kita sepertinya butuh siraman rohani Iya. sedikit. Biar nggak terlalu dunia. Benar. Mangga itu. Ya dunia juga dikejar, akhirat jangan lupa. Jangan lupa prinsip itu. Prinsip. Mantap. Oke, kita langsung aja nih Gas, ke Ustadz Fahmi. silakan. Oke, silakan Ustadz Fahmi. Mangga, ayo Ustadz Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Mira Aset yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk saling ketemu lagi dalam rangka sahur bersama Mira Aset Sekuritas. Semoga para sahabat Mira Aset dilindungi, dilimpahkan kekayaan batin dan kekayaan rohaninya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang kemandirian ekonomi, tidak terlepas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melakukan hal tersebut. Dan yang dilakukan sama Nabi Muhammad tidak juga bisa terlepas dari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah mengalami banyak hal, mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Setelah itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di Madinah itulah kemudian menjadi dakwah baru, episode baru dakwah bagi Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat Mira Aset yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau sampai di Madinah? Ada 3 poin yang dilakukan Nabi ketika beliau berada di Madinah. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membangun keimanan dan mentalitas masyarakat Madinah. Yang kedua, setelah itu Rasulullah menjalin sinergi antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Artinya masyarakat di Madinah itu dikuatkan persaudaraannya oleh Nabi. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah menghindari agar kemudian kaum muslimin mendapatkan ancaman, intimidasi dan seterusnya oleh masyarakat-masyarakat di Madinah. Tapi ada satu hal yang sangat urgen dilakukan sama Nabi Muhammad dan ini menjadi titik bangkitnya ekonomi umat Islam pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad memerintahkan masyarakat Madinah untuk menggarap lahan. Karena begini, konteksnya pada saat itu lahan itu nggak ada yang dimiliki. Namanya padang pasir itu ya kalau nggak disiram, kalau nggak diurus, maka ya udah jadi
padang pasir aja begitu. Tapi kalau diurus, disiram dan seterusnya, maka ini menjadi lahan yang produktif. Maka Nabi Muhammad SAW bilang ke sahabat-sahabatnya itu, barang siapa yang menghidupi satu lahan, maka lahan itu milik dia. Mulai dari situlah para sahabat termotivasi untuk membuka lahan. Ada yang buka kebun kurma, ada yang buka kebun anggur, ada yang buka banyak kebun. Hingga akhirnya masyarakat Madinah, para sahabat, umat Islam pada saat itu maju dengan perkebunannya. Nah, setelah maju perkebunannya, Rasulullah itu cerdas sekali. Yang dilakukan kemudian sama Nabi Muhammad adalah membangun pasar. Pasar ini Nabi Muhammad bangun di daerah Madinah. Jadi ada dua pasar pada saat itu, ada pasar Qainuqa. Pasar Qainuqa itu pasar besar, pasar luar biasa dahsyatnya, itu semua orang di Madinah pasti ke sana. Tapi ketika Rasulullah membuka pasar di Madinah, ada konsep yang bikin orang-orang interest dengan regulasi yang diajarkan sama Nabi Muhammad di pasar tersebut. Apa? Yang pertama, Rasulullah tidak menarik pajak sama sekali. Yang kedua, tidak ada retribusi. Jadi orang yang di sana, ya sudah, kalau mau buka lapak, silakan gelar lapak. Dan tidak ada bangunan permanen. Jadi konsepnya itu seperti orang sholat. Yang duluan datang, dia boleh cari tempat yang lebih strategis. Nggak ada tuh, ini lapak saya, itu lapak saya, nggak ada. Itu yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, yang hebatnya lagi yang diajarkan sama Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad mengirim sahabat Umar ibn Khattab untuk menjadi pengawas pasar. Siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab? Dehemnya aja jin kabur, kan begitu dalam satu riwayat. Kalau Umar bin Khattab lewat satu jalan, jin itu lebih baik lewat jalan lain karena wibawa yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattabnya. Rasulullah itu cerdas, milih sahabat Umar bin Khattab untuk jadi pengawas, untuk jadi ketua keamanan lah di pasar tersebut. Akhirnya tidak ada praktek goror, tidak ada praktek riba, tidak ada praktek-praktek yang merugikan nanti masyarakat sekitar. Akhirnya semua orang yang tadinya berada di pasar Qainuqa beralih dan berpindah ke pasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa dipelajari dari kisah ini? Rasulullah itu orang yang sangat cerdas. Pertama, Rasulullah memberikan motivasi agar kaum Madinah yang biasanya kaum rebahan, yang biasanya hidup di zona nyaman, gak mau bergerak gitu kan. Kalau orang Betawi bilang itu dia keringetan kalau makan Indomie doang gitu. Ya, jadi nggak mau kerja gitu. Ini dibangun sama Rasulullah, diberikan motivasi, akhirnya dia mau kerja. Sudah kerja dan menghasilkan sesuatu, dimotivasi oleh Rasulullah untuk berdagang, untuk memenuhi pasar, untuk untuk memenuhi pasar. Nah, ini dua hal ini yang bisa membangun ekonomi umat Islam. Jadi sebagai seorang muslim itu bukan hanya ke pasar tradisional, tapi sebagai seorang muslim kita juga harus datang dan memenuhi, bahkan ikut andil di segala pasar, baik itu pasar konvensional, pasar tradisional, bahkan pasar saham juga seharusnya umat muslim juga harus mendominasi dan terjun di tempat tersebut, karena umat Islam adalah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad harus bergerak dengan zaman, tidak boleh tertinggal. Nah, ini ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap produktif, kemudian yang kedua tetap bergerak, dan yang ketiga menjadi kaya itu bukan sebuah hal yang dilarang, bahkan ini menjadi sebuah hal yang direkomendasikan dan disarankan oleh Nabi Muhammad, karena semakin kaya semakin banyak kita untuk berbagi. Begitu sahabat Mira Aset yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum menutup kajian pada sahur kali ini, saya ada pantun. Ajak anak bini ke supermarket, belinya es dan beli sushi. Fahami fluktuasi market agar sukses dalam berinvestasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menenangkan sekali itu Ustadz Fahmi itu. Tapi sombong nggak mampir doi.
Enggak, dia itu lagi banyak acara sekarang. Sibuk. Ini mau mampir lagi ke masjid sebelah. Cocok. Sama warkop sebelah juga sih. Warkop sebelah juga. Warkop sebelah juga. Nyari yang murah dia ya. Lagi high season sekarang. High season, siap, benar-benar. Emang menenangkan hati ceramahnya. Menenangkan hati. Alhamdulillah. Dan pantunnya juga Pantunya top, top. mantap. Oke, benar-benar keren. thank you Ustaz Fahmi. Ya, thank you. Oke, silakan dimakan. Ambil lagi. ayo. Oke, Tadi siap. ambil gorengan dulu. Waduh, udah Baru habis. satu, Mas. Lapar. Waduh, udah habis. Mau lagi nggak? Ini nanti sebelum Udah, keburu udah. imsak ini. Iya, minum dulu ntar kopinya. keburu imsak. Iya, sambil dicicip kopinya. Udah habis juga. Haus. Sambil nyicip, sambil ngabisin nih, sambil nanya dikit nih. Buat investasi jangka menengah, sektor mana yang kira-kira yang paling menjanjikan menjelang lebaran ini? Dan khususnya di tahun ini. Gitu. Oke, dan tahun ini nggak cuma lebaran aja Deden ya sama Dinda ya. Karena kalau kita lihat bahwa traditionally sektor konsumsi itu adalah sektor yang tahan banting atau defensif, di mana yang lain mungkin turun. Kalau kita ngomong bahan makanan itu akan selalu ada demand, permintaannya ada, jadi lebih stabil untuk tingkat pendapatan dan juga labanya. Di tengah market yang kondisinya fluktuatif begini, biasanya sektor ini yang justru menjadi andalan untuk menjaga nilai kekayaan investor. Jadi karena harga sebenarnya mungkin turun tapi nggak sedalam yang lain. Gitu. Dan jangka panjangnya, selama produknya masih dikonsumsi, maka prospeknya juga akan tetap cerah. Juga seperti kayak CPO, selama kita goreng masih pakai minyak goreng atau masih demen gorengan, nah kayak gini nih, akan selalu ada ya permintaan untuk saham-saham CPO gitu. Karena kan katanya berbukalah dengan gorengan. Nah, bukan yang manis ya. Nikmati selagi Hangat dan crunchy. Iya. Kayak saham gorengan. Nah, Mati selagi hangat. Kata Pak Ilham minggu lalu. betul, Benar. benar. Itu nggak salah. Karena apa? Lagi hangat kan, lagi rame tuh. Kalau udah mulai agak anyep dikit, udah keluar dulu aja. Oke. Jangan Nunggu sampai dipanasin lagi. Iya, udah amem gitu kan nggak batuk asik. itu, Nah, Nggak boleh dipanasin lagi ya. nggak boleh. Jadi pas lagi panas, makan. Kalau udah mulai agak adem, dah jangan ini cari yang lagi hangat lagi. Oke. Jangan sampai kita kebagian yang cuci piring. Nah, Aduh, itu kerjaan A ini nih. sehari-hari oh itu mah udah passion. Maaf Ah. kalau itu, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. tapi dia mah cuan cipiring. Alhamdulillah. Ini gede getok harganya. Ada diskon buat aman. Oh, aman ya, oke. Aman. Mau nanya sama Mas Nubi Ya, nih. gimana Mas Deden? Nah, ada strategi yang ideal nggak untuk ngambil keuntungan maksimal di Oke. saat kondisi sekarang ini? Ini saya kombinasi jawabannya. Oke, apa tuh? Ada saham sama reksadana. Wah, Mungkin banyak yang belum tahu. Kalau misalnya ketika kita libur, itu reksadana kita tetap ada returnnya. oh, Meskipun kecil ya, tapi tetap dia bertumbuh. Jadi kalau misalnya kita liburnya sampai 10 hari, itu bisa masukkan dulu di reksadana. Reksadana. Iya, nanti ketika marketnya ada kepastian seperti itu, baru masuk lagi ke saham. Gitu. Tapi kalau di Mirai Aset reksadana belinya di mana ya? Ada Mas, namanya Navi. Navi. Navi by Mirai Asset. Terbaik, siap. Nanti harus- RDN-nya jadi satu. Oh, gitu. Jadi Mas switchingnya lebih enak. Navi, M-Stock, Maya. Iya. Terbaik. Siap. bisa lihat juga di M-Stock tuh portofolio reksadananya. Iya bisa betul. langsung di situ? Iya, Keren tapi belinya banget. tetap di Navi. Dia tetap di Navi. Kalau obligasi ada di M-Stock juga. Langsung di M-Stock. Langsung di Iya. M-Stock, bisa langsung beli juga. Nah, itu tadi kalau misalnya apalagi kalau kita lebaran itu kan liburnya kan lumayan panjang. Panjang. Daripada uangnya nganggur, ya bisa dialokasikan dulu ke reksadana. uangnya bekerja untuk kita. Iya betul. Jadi paling tidak ketika kita bagi-bagi THR ada nanti uang yang menghasilkan uang lagi. Benar. Gitu. Jadi saat libur, uang kita tetap kerja. Betul. Tapi ya ini kerja terus setiap hari, nggak ada libur-liburnya. Ya bijaksana sih, saya kerja mulu, kadang saya capek. Kalau kayak gini kan saya jadi tahu nih buat alokasi dana saya nanti. Terima kasih. Sama yang pasti harus diversifikasi. Jangan Diversifikasi. semua uangnya dibeliin satu sektor. Apalagi tadi kan Mas Adit banyak sebutin ada sektor konsumer, ada Transportasi. konsumer aja ada dua, ada siklikal, non siklikal, ada transportasi. Jadi harus diversifikasi. Diversifikasi sahamnya, diversifikasi jenis instrumen investasinya juga diversifikasi. Diversifikasi. Makanya saya jawabannya kombinasi. Kombinasi. Supaya dapat return yang maksimal. Maksimal. Oke, benar sekali. Oke, kalau gitu. Nanya terakhir nih Oke. buat keduanya, baik Pak Adit atau Mas Nubi, ada faktor risiko tertentu nggak yang perlu diperhatiin di saat dengan pergerakan saham di saat Lebaran ini? Oke, Mas Adit duluan Mas. Kalau saya ini ya,
kan mau libur panjang nih. Jadi tadi mungkin kalau misalnya ada yang jangan sampai ada outstanding. Jadi kan kita plus 2 kan beli pas hari terakhir sebelum lebaran, tiba-tiba ada outstanding lupa belum kita top up. Itu gulung sampai habis lebaran. Itu yang risikonya orang kadang lupa gitu. Atau tadi daripada sahamnya libur, kita bisa switching dulu ke reksadana yang pasar uang daripada tetap yang bekerja terus. Jadi faktor risiko lebih kepada tadi lupa untuk melakukan top up ketika habis pembelian. Sama ini kita libur panjang kan, sementara global kan nggak libur. Kita nggak tahu apa yang terjadi pas lagi libur. Oh market luar tiba-tiba jelek tuh. Nah pas habis libur baru kerasa efeknya. Nah, terkait hal itu, berarti apa mungkin banyak nih investor yang menjelang lebaran tiba-tiba dia profit taking dulu atau amankan dulu? Ada beberapa, mungkin yang lebih kepada trader ya, karena kan trader cepat. Kalau investor dia sih nggak masalah karena view-nya long term. Oke. Nggak khawatir libur cuma seminggu 2 minggu nggak masalah. Tapi kalau yang trading mungkin untuk memitigasi risiko tadi dia mungkin ambil posisi cash dulu, nanti udah mulai masuk lagi baru mulai lagi tradingnya. Kalau kayak saya yang sebenarnya niatnya trading, tapi jadi investor. Nyangkut ya. Itu gimana tuh Pak Adin? Ini ibadah. Saatnya muhajabah ya kalau pas lagi libur lebaran nih, ya Allah tolong ini portofolio saya gimana lah. Tapi nggak apa-apa, itu asal selama saham yang kita beli fundamentalnya bagus, walaupun nyangkut, satu saat dia akan kembali ke nilai wajarnya itu. Kecuali kalau tadi kayak saham gorengan udah nyangkut terus libur lebaran, waduh. Nah, batuk tuh. Oke. Dari Mas Subi ada nggak? Oke, sebenarnya pada intinya kita harus tahu Mas tujuan kita berinvestasi itu untuk apa. Jangka panjang kah, jangka pendek kah, harus ada porsinya masing-masing. Ketika Mas memutuskan bahwa ini jangka pendek, maka harus disiplin. Disiplin cut loss, juga disiplin taking profit. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah memutuskan untuk jangka panjang, maka harus tahu dengan yakin bahwa alasan membeli saham tersebut. Oke. Biar nggak panikan ya. Betul. Apalagi Jadi kalau kayak misalnya kemarin tadi tuh itulah pentingnya kita membeli saham yang berfundamental kuat seperti itu. Jadi seperti kemarin kita tidak panik, apalagi kita kalau beli saham hanya ikut-ikutan. FOMO seperti itu kan cukup berbahaya ya. Kita tidak tahu alasan pastinya kenapa kita membeli saham tersebut. Oke, itu harus disiplin cut loss, disiplin take taking profit. profit. Nah kalau yang nggak disiplin kayak saya nih, panik. solusinya ada satu. Apa tuh? Maya disiplin dia. Benar. Oh, mumpung puasa satu lagi ilmu ikhlas. Oh iya betul sih Mas. Udah sampai targetnya udah di take profit nih, kok naik? Ikhlas. Rezekinya segitu, betul. Sama habis cut loss terus naik, nah ikhlas. Tapi ikhlasnya jangan sambil marah-marah ya. Sambil pecah-pecahin piring. Ilmu penting tuh. Kenapa penting? Supaya kita tenang. Kan kalau kita gerundel, kita jengkel kan jadi nggak bisa berpikir tenang kan. Kalau kita udah ikhlaskan, ya sudahlah, cari peluang cuan yang lain. Ada hampir 1000 saham di bursa, itu juga banyak peluang terbuka lebar. Kalau kata guru saya, selagi tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain, it's okay. Berarti kalau tidak menyakiti diri sendiri, kita harus ikhlas dan legowo. Tuh, ngomong-ngomong legowo nih. Udah mepet banget nih, bentar lagi azan subuh. Oh iya. Udah habis nih. Untung udah habis. Saya udah siap ini. Kalau subuh ini. Belum habis nih, 3 meledak, 3, 2, kelar. Pelan-pelan, ayo kita salat subuh bareng aja. Ikhlas. Kita salat subuh bareng ya teman-teman ya. Mari. Mungkin ketemu Ustaz Fahmi di sana nih. Mas ini laptopnya ya? Iya, tinggal aja nggak apa-apa. Canggih. Luar biasa. Yo. Mantap. Ingat M-Stock, inovasi terbaru dari Mirai Aset yang telah membawa pengalaman trading kamu ke level berikutnya. Sekarang, M-Stock akan jadi lebih kuat. Kenalin Maya, teknologi AI canggih yang hadir untuk mengoptimalkan trading kamu. Sementara kamu menjalani aktivitas sehari-hari, Maya bekerja secara optimal selama jam pasar berlangsung. Mengambil keputusan trading berdasarkan analisis data, sehingga portofolio kamu akan dikelola secara lebih objektif dan terarah. Mudah digunakan oleh semua kalangan investor dan trader. Maya memungkinkan kamu membuat parameter trading sendiri atau menyesuaikan dari parameter yang sudah terbukti. Backtest sesuka hati untuk hasil terbaik. Dengan manajemen risiko yang kuat, Maya membuat trading kamu lebih aman tanpa mengorbankan hasil yang menguntungkan.
Jangan lewatkan kesempatan ini, temukan Maya segera hanya di aplikasi M-Stock dari Miraya Aset. Dan jadilah yang pertama merasakan teknologi trading masa depan. Unduh sekarang dan bersiaplah merasakan pengalaman trading masa depan.